Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 10. Pada acara virtual kali ini kami akan membawakan presentasi mengenai materi kami yaitu pemilihan umum. Saya di sini akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama Amoses Mandau Tambunan, yang kedua Dwi Maharni saya sendiri, yang ketiga Muhammad Rafli Abel Sasmita, yang keempat Muhammad Dwi Riflah. Materi yang pertama akan dibawakan oleh Amoses Mandau Tambunan. Selamat siang, perkenalkan nama saya adalah Amoses Mandau Tambunan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang definisi dari pemilu. Definisi pemilu secara umum adalah sarana yang penting dalam kehidupan suatu negara yang menganut asas demokrasi, di mana masyarakat diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam memilih wakil-wakilnya yang akan menyuarakan dan menyalurkan aspirasi mereka. Pengertian pemilu menurut KBBI adalah pemilihan yang dilakukan serentak oleh seluruh rakyat suatu negara. Adapun pengertian pemilu menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu, yaitu pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian pemilu menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Ali Murtopo. Menurut Ali Murtopo, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu lembaga demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara. Pengertian pemilu menurut para ahli yang kedua adalah menurut Morrison. Menurut Morrison, pemilihan umum adalah cara atau sarana untuk mengetahui keinginan rakyat mengenai arah dan kebijakan negara ke depan. Menurut Morrison, tujuan pemilihan umum yaitu memungkinkan peralihan pemerintahan secara aman dan tertib untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dalam rangka melaksanakan hak asasi warga negara. Untuk tujuan dari pemilu akan dijelaskan oleh rekan saya lebih lengkap, yaitu Rifki. Sekian dari saya, terima kasih. Di dalam pelaksanaannya, pemilu memiliki 5 tujuan. Yang pertama ada pemilu sebagai implementasi kedaulatan rakyat. Di sini berarti karena kedaulatan berada di tangan rakyat, sehingga rakyat yang berdaulat tidak lagi memiliki hak untuk memerintah, untuk berdaulat di dalam pemerintah. Jadi, dengan adanya pemilihan umum, rakyat memilih wakil-wakilnya yang dapat dipercaya untuk menyalurkan aspirasinya. Tujuan dari pemilu yang kedua ada pemilu sebagai sarana pembentuk perwakilan politik. Melalui pemilu, rakyat dapat memilih perwakilan rakyat yang sekiranya dapat dipercaya untuk menyampaikan aspirasinya ke lembaga pemerintahan melalui wakil rakyat yang terpilih. Semakin baik dari kualitas pemilu yang ada, maka semakin tinggi pula kemungkinan terpilihnya perwakilan rakyat yang berkualitas tinggi, sehingga kemungkinan besar penyampaian aspirasi rakyat dapat terwakilkan ke lembaga pemerintahan yang ada. Tujuan pemilu yang ketiga yaitu sebagai sarana pergantian pemimpin secara konstitusional. Dengan adanya pemilu, pemerintahan yang aspiratif akan dipercaya rakyat untuk memimpin kembali. Jika sebaliknya, jika rakyat tidak lagi percaya, maka pemimpin tersebut harus berakhir dan diganti. Tujuan yang keempat, pemilu sebagai sarana pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi. Pemberian suara dari para pemilih di pemilu merupakan suatu mandat rakyat kepada para pemimpin yang dipilih untuk menjalankan roda pemerintahan, di mana pemimpin terpilih mendapatkan legitimasi politik rakyat. Yang kelima, yaitu pemilu sebagai sarana partisipasi politik
masyarakat. Dengan adanya pemilihan umum yang ada, rakyat secara langsung dapat menetapkan kebijakan publik melalui dukungannya kepada kontestan yang memiliki program aspiratif. Kontestan yang menang karena melalui dukungan rakyat harus segera merealisasikan janji-janjinya ketika berada di pemerintahan. Tujuan pemilu secara singkat yaitu untuk menyeleksi para pemimpin baik secara eksekutif maupun legislatif, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis sesuai dengan pembukaan Undang-Undang 1945. Sejarah pemilu di dunia. Pemilu pertama dilakukan sejak abad keempat sebelum Masehi. Saat itu rakyat di Yunani kuno melaksanakan hak politiknya guna memilih pemimpin negeri mereka. Mereka menyebutnya sebagai demokrasi. Kata tersebut berasal dari demos yang berarti rakyat dan kraten yang berarti pemimpin. Dari kedua kata itulah muncul istilah demokrasi. Dipimpin oleh Cleisthenes, warga Athena mengadakan apa yang secara umum diketahui sebagai pelaksanaan pemilu sebagai perwujudan demokrasi pertama pada 508 sampai 507 sebelum Masehi, sehingga ia dijuluki Bapak Demokrasi Athena. Proses pemilu pun terus berlanjut hingga zaman Romawi kuno. Meski menggunakan sistem pemerintahan monarki, namun pemerintahan Romawi kuno didampingi sebuah majelis perwakilan yang terdiri dari para bangsawan. Hingga puncaknya adalah ketika turunnya Raja Louis XVI akibat Revolusi Prancis. Sejarah pemilu di Indonesia. Indonesia telah melaksanakan pemilu sebanyak 12 kali. Pemilu pertama pada tahun 1955, lalu yang kedua 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, hingga 2019. Pada 29 September 1955, pemilu pertama dilakukan yang diikuti oleh 29 partai politik dan juga perorangan. Pada saat itu, perorangan memang diperbolehkan mengikuti pemilu. Pemilu ini memperebutkan 260 kursi untuk DPR dan 520 untuk konstituante atau MPR. Hasilnya, 4 partai politik berhasil meraih suara terbanyak, yakni Partai Nasional Indonesia memperoleh 57 kursi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi berhasil memperoleh 57 kursi. Nahdlatul Ulama atau NU memperoleh 45 kursi dan Partai Komunis Indonesia 39 kursi. Jumlah peserta pemilu pada tahun berikutnya terus mengalami penyusutan. Pada pemilu 1971 diikuti 10 partai politik, sehingga sejak 1977 hingga 1997 saat Orde Baru berkuasa, pemilu hanya diikuti 3 partai peserta, yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, Golongan Karya atau Golkar, dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Setelah Orde Baru tumbang pada 1998, pemilu dilaksanakan pada 1999 diikuti oleh 49 partai politik. Ini adalah pemilu pertama di masa reformasi. Pada 2004, untuk pertama kalinya, pemilu dilakukan dalam 2 tahap, yakni pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden. Dan yang terakhir dan terbaru, pemilu 2019 terasa berbeda dengan beberapa pemilu yang pernah dilakukan di Indonesia. Pasalnya, pemilu kali ini rakyat Indonesia memilih 5 sekaligus, yakni Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR RI, DPRD 1, DPRD 2, dan anggota DPD. Itulah sebabnya peserta demokrasi kali ini disebut sebagai pemilu paling rumit dan terbesar, bukan hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Baiklah, materi selanjutnya adalah alasan mengapa pemilu menjadi penting di suatu negara dan fungsi pemilu. Terdapat 2 alasan mengapa pemilu menjadi variabel penting di suatu negara, yaitu yang pertama, pemilu merupakan suatu mekanisme transfer kekuasaan politik secara damai. Legitimasi kekuasaan seseorang atau partai politik tidak diperoleh dengan cara kekerasan, namun kemenangan
terjadi karena suara mayoritas rakyat yang didapat melalui pemilu yang adil. 2. Demokrasi memberikan ruang kebebasan bagi individu. Dalam konteks ini, pemilu menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi melalui lembaga-lembaga demokrasi. Selanjutnya, fungsi pemilu. Pemilu sebenarnya memiliki 4 fungsi utama, yaitu 1. Pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah. 2. Pembentukan perwakilan politik rakyat. 3. Sirkulasi elit penguasa. Dan 4. Pendidikan politik. Sekian materi dari kelompok kami, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika terdapat kesalahan kata-kata mohon dimaafkan. Kami akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.